akumulasi sebanyak-banyaknya dosa nih. Yang paling banyak loh dosanya. Paling banyak. Itu disebut israf namanya. Apa namanya? Israf. Kan saya sering ilustrasikan ya. Kalau ada prasmanan kita sekali makan, dia 10 kali makan misalnya, ya, ngantri. Itu israf dalam makanan. Wa kulu washrabu wala tusrifu. Jangan israf. Ada orang israf dalam berbuat dosa. Pokoknya semua jenis kejelekan dia kerjain. Kalau ada yang belum dia lakukan dan orang lain mengerjakan, dia gelisah. Kenapa dia bisa, saya nggak bisa? Maka dia lakukan juga. Itu sampai orang ke titik itu pun oleh Allah diberikan kalimat yang sangat indah luar biasa. Quran surah 39 ayat 53. Qul firalkan ya Muhammad SAW. Katakan kepada hamba-hambaku, ya ibadi, hambaku, kata. Itu masih di aku hamba, Pak. Bu. Seburuk-buruknya perilaku manusia menjauh dari Allah, sepanjang masih ada nafas berkehidupan, itu tetap dibentangkan oleh Allah hamparan-hamparan rahmat supaya hambanya bertobat. Dan masih dipanggil hamba. Kalimatnya sama dengan panggilan kepada hambanya yang soleh, hambaku. Ibadi, qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim. Katakan Muhammad SAW kepada hamba-hambaku, bagaimanapun perasaanmu kepada aku, kata Allah, yaitu panggilan untuk dekat, menengah, dan jauh. Kupanggil kalian semua. Mungkin ada yang malu-malu mau tobat, kan? Datang ke masjid. Kadang-kadang godaan masih tinggi, pengen tobat. Begitu lihat orang takbir, tas di belakang masih ada yang kosong, ada getaran-getaran untuk mencek itu. Bukan ngecek keamanannya. Barang apa yang kira-kira bisa dieksekusi di situ gitu. Masih ada godaan itu. Ya, tahan lagi. Mungkin datang pertama bersikap yang kurang baik, selanjutnya dapat isyarat-isyarat tobat, diajak tobat. Waktu intikaf 2 tahun lalu, betul, intikaf 2 tahun lalu di sini, itu ada yang kehilangan handphone di jamaah. Lalu saya sampaikan begini kurang lebih. Allah itu telah memberikan petunjuk yang indah kepada hamba untuk meringankan langkahnya datang ke rumahnya untuk bersujud. Dan itu hidayah terbesar. Hidayah taat itu hidayah yang sangat besar sekali. Maka ketika Allah sudah memberikan hidayah ketaatan itu tandanya Allah sedang mencintainya. Karena ketika salah satu tanda Allah mencintai hamba itu diringankan langkahnya untuk taat. Diringankan langkahnya untuk taat. Dan yang kedua nanti diberikan ujian. Jadi ada tandanya pada ketaatan, ada tandanya pada ujian. Saya katakan begini, jadi ketika Allah mencintaimu, maka jangan tolak cinta ketaatan itu dengan perbuatan maksiat. Ya. Ketika Allah mencintai kita, maka jangan tolak cinta itu dengan memilih berbuat maksiat. Maka alhamdulillah, tiba-tiba DKM mengumumkan handphonenya telah ditemukan kembali. Disimpan persis di lokasi yang pernah diambilnya itu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi ketika Allah sudah meringankan datang ke masjid, ingat-ingat tuh dosa. Ya, sujud, tobatin tuh. Alhamdulillah pulang dari sini dibersihkan misalnya, bersih dosanya. Nyaman lagi, tenang lagi. Nanti ada kelapangan di hati. Ciri dosa diampuni itu hati lebih lapang. Enak gitu. Tenang. Ya sih? Nah, itu gambaran yang saya sampaikan ya. Nah, di ayat ini indahnya begini. La taqnatu min rahmatillah. Hambaku, jangan putus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sungguh pakai nun taukid lagi. Pakai inna lagi. Harfu nasbin wa taukidin tansibul isma wa tarfa'u rabha khabara mabniyun 'ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rabi. Huruf yang menguatkan, menancapkan pada jiwa berharakat fathah untuk menginspirasi. Buka hatimu. Luaskan, tancapkan pada jiwamu. Kalau engkau sujud minta ampun sekarang, minta rahmatku, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan selama hidupmu. Kurang apa coba? Itulah rahmatnya Allah itu. Karena itu ketika ada hambanya yang beriman dan ada hambanya yang ingkar dengan yang munafik, Allah lebih memberikan perhatian kepada yang ingkar, yang munafik supaya sama-sama beriman. Kurang sayang apa lagi coba? Ya. Jadi kalau mau berbuat maksiat itu
aduh merenung dulu deh sebentar gitu ya. Ya, merenungkan sayangnya Allah kepada kita. Apa tega melepaskan sayangnya Allah dengan perbuatan maksiat yang dipilih kemudian. Konsisten aja jaga itu sampai meninggal. Insya Allah husnul khatimah. Insya Allah husnul khatimah. Nah, jadi ini cara memahaminya. Makanya setelah itu diminta tunduk. Karena itu nanti di sini dikatakan wal ibadatu dunal awthani wal asnami wal aliha li'annahu jalla dzikruhu wa khaliquhum wa khaliqu man qablahum min abaihim wa ajdadihim wa khaliqu asnamihim wa awthanihim wa alihatihim faqala lahum jalla dzikruhu falladhi khalaqakum wa khalaqa aba'akum wa ajdadakum wa sa'iral khalqi wa ghayrakum wa huwa yaqdiru ala darbikum wa naf'ikum aw la bi ta'ati mimma la yaqdiru lakum ala naf'i wa la darrin. Allah mengatakan begini, ayo cepat balik beriman supaya kalian baik lagi, dapat rahmatku, dapat sayangku, dapat kemudahan sampai di akhirat nanti. Maka cepat taubat, sujud, sembah aku. Aku yang ciptakan kamu, aku yang ciptakan orang sebelum kamu, aku yang berkuasa memberikan manfaat kepadamu, aku yang menepis keburukan darimu. Kenapa dengan semua itu belum menyadarkan dirimu untuk kembali kepada aku dan menuhankan benda yang engkau sadari tidak memberikan respon apapun pada seruan dirimu? Itu akal kita disentuh itu. Ya, aku kan yang menciptakan engkau, menciptakan orang sebelum engkau. Nanti kita bahas tafsiran khalaqa itu seperti apa. Sampai saking kalau kita nanya, dijelaskan oleh Allah diciptakannya bagaimana. Dijelaskan. Sampai dirinci ayat-ayat penciptaan itu. Sampai sebelum kita ada, bagaimana tercipta, di kandungan seperti apa, dilahirkan bagaimana, ibu yang mengandung rasanya bagaimana, setelah lahir seperti apa, diberikan ASI berapa lama, dirawat-rawat, disayang-sayang, ada persoalan apa diselesaikan, itu semua rinci. Bahkan turun surahnya, surah 76 itu surah Al-Insan. Tentang manusia. Hal ata 'alal insani hinun minad dahri lam yakun syai'an mudhkura. Apa kamu belum sadar juga? Dulu ketika kamu belum ada itu, kamu ada di mana? Dalam kondisi apa? Satu-satunya kitab suci di muka bumi yang menjelaskan tentang penciptaan manusia dari sebelum ada sampai berpulang dengan sangat detil hanya Al-Quran. Dan yang bisa menjelaskan dengan detil itu pasti penciptanya. Kalau bukan pencipta nggak mungkin bisa menjelaskan dengan detil. Mustahil. Yang membuat spidol mampu menjelaskan spidol ini dengan rinci. Bahannya apa, kadar tintanya berapa, fungsinya bagaimana, bisa dihapus cepat atau tidak, yang bikin. Al-Quran rinci menjelaskan tentang penciptaan manusia, menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Dan nyata Allah pencipta kita. Sekarang yang menciptakan kita, menyayangi kita, mengasihi kita, jangan sampai kamu celaka. Aku yang ciptakan engkau, aku yang menyayangi engkau, aku menerima taubatmu, aku memberikan kasih kepadamu. Cepat kembali. Kembali. Sekarang alhamdulillah kita mengatakan beriman. Tapi kategori yang mana? Apakah iman yang pertama? Ataukah mengaku di lisan beriman tapi masih ada perbuatan maksiat? Atau ada sifat nifak yang menjangkiti dalam hati kita? Maka dengan ayat ini, satu ayat ini aja pulang taubat. Pulang taubat. Saya nggak mau Anda ngaji hafal ayatnya, cuma tahu halaman, tahu ini. Itu bukan istimewa. Banyak yang bisa begitu. Orientalis banyak kok. Hafal Quran, hafal hadis, ini itu banyak. Yang saya inginkan apa manfaat ayat ini terhadap perubahan pada diri kita. Karena ahli Quran itu kalau benar ngajinya merubah dirinya lebih baik. Itu yang dimaksud Quran surah Fatir di ayat ke-32. Tsumma awrafnal kitabal ladzina istafayna min ibadina faminhum zalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqun bil khairati biidznillah. Allahu akbar. Ahli Quran yang benar itu yang ngaji, tafsir, yang membaca, yang menghafal. Itu Quran yang dia kaji, dia hafalkan, dia baca itu mampu merubah dirinya lebih baik. Makanya apa yang kita dapatkan di ayat ini? Oh, ini petunjuknya. Bergaul dengan orang dengan yang baik. Jangan banyak bertindak yang tidak baik supaya tidak muncul resiko-resiko yang tidak menyenangkan. Bersikap dengan baik. Tantangan itu wajar. Karena kalau mau pintar pasti mesti ada ujian. Kalau pernah berbuat salah, cepat kembali evaluasi. Itu spiritnya, cepat taubat sebelum berpulang. Jelas? Nah, dari mana kemudian penafsiran ini didapatkan? Sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas. Wa kana Ibnu Abbas fima ruya lana anhu yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi. Dan adapun Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, kalau Ibnu Abbas pakai anhuma.
dari apa yang diriwayatkan kepada kami dari beliau, pada kami di sini oleh muallif yaitu Imam At-Tabari, yaqulu fi dzalika nadhira ma qulna fihi, yaitu pendapat beliau sama persis dengan apa yang kami utarakan. Jadi kutipan dari tafsir ini sanadnya bersambung ke Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Siapa Ibnu Abbas itu? Ini bukan orang sembarangan. Nama aslinya Abdullah. Nama aslinya siapa? Abdullah. Lahir 619 Masehi. Ya, lahirnya 619 Masehi. Kok nggak pakai hijriah Ustaz? Karena Nabi belum hijrah. Jelas ya? Karena Nabi belum hijrah. Nanti setelah Nabi hijrah, baru periode itu menggunakan tanggalan hijriah. Lahir 619 Masehi, anaknya paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bagian dari ahli bait. Ya, anaknya paman Nabi namanya Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu. Itu beda usianya tipis dengan Nabi, 3 tahun saja Abbas itu. Abbas ini profesinya pedagang, Pak. Saya ulang ya, profesinya pedagang. Punya anak sulung namanya Fudail. Anak bungsunya namanya Abdullah. Sebelum masuk Islam, beliau ini termasuk pelaku riba. Ya, termasuk pelaku riba. Ya, bagian dari rentenir juga. Itu meminjamkan apa dan seterusnya. Ini praktek-praktek riba demikian. Alhamdulillah masuk Islam. Dan riba pertama yang dibebaskan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah riba pamannya sendiri, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Menariknya apa? Ini yang hebat yang kita teladani. Kenapa saya cerita ini yang mau saya sampaikan. Jadi kalau kita ngaji hadis dengan riwayat, saya sarankan jangan langsung ke informasinya, ke isinya. Gali dulu tentang orang yang menyampaikannya. Karena setiap tokoh yang meriwayatkan hadis itu selalu punya inspirasi tersendiri. Dan kadang berpengaruh untuk menjelaskan hukum. Ya, nanti kita kalau masuk ke rawi-rawi tertentu kita jelaskan. Nah, Abbas ini setelah masuk Islam itu juga sangat mencintai kajian, ya. Duduk dengan Nabi belajar, tapi karena kesibukan di waktu-waktu beliau bekerja itu, berbisnis itu, dan disupportkan juga pada perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka seperti kita lah ngambil waktu-waktu tertentu, ya. Tapi visinya begitu panjang. Saya boleh punya kesibukan terbatas mengakses taklimnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tapi mesti ada kebanggaan di keluargaku yang mewarisi ilmunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau investasikan anak bungsunya Abdullah untuk memulazamahi, melazimi, ya, untuk terus mengikuti majlisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka anak ini sejak usia dini disertakan di majlis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Abdullah kecil ini dari kecilnya tuh dari merangkaknya, mainnya itu di majlis Nabi aja. Makanya semua yang terdengar, yang terlihat tuh semuanya baik-baik semua. Karena itu ketika Nabi menyaksikan itu pun keluar di lisan Nabi sambil dipegang dengan lembut itu, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Itu doa langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mohon pahamkan Abdullah ini tentang semua urusan dalam ad-din dan istimewakan spesifik dalamkan pemahamannya kepada Al-Quran. Wa'allimhu ta'wil. Itu Abdullah kecil. Dari situ, karena yang bergaul dengan orang baik Nabi itu Masya Allah ya, termasuk ke anak-anak kecil itu. Makanya anak-anak kecil itu diantara idolanya itu Rasulullah SAW. Ya, anak-anak sekarang ya, hidupkan tuh suasana berkehidupan bersama Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dekatkan, ceritakan, kisahkan, dan sehingga muncul ketertarikan dan rasa cinta itu. Itu sejak kecil ditanamkan rasa itu, sehingga semua kegiatannya ingin menyertai Nabi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi beliau ini Abbas sesibuk-sibuknya itu masih berpikir investasi. Saya boleh sibuk nggak dapat semua hadis Nabi, tapi anak saya mesti mendapatkan yang luput dari saya. Saya boleh nggak mendapatkan semua Quran, tapi anak saya mesti ada yang jadi ahli Quran. Cara berpikirnya siapa yang akan menjadi kebanggaan di akhirat nanti? Di dunia itu semu dunia itu. Jadi sementara aja, nggak pasti sifatnya. Perbedaan status sosial itu hanya istilah-istilah yang disematkan manusia saja. Ini kaya, ini miskin, ya kan? Yang ini punya jabatan, yang ini biasa-biasa. Itu istilah manusia. Toh pada akhirnya semua kembali ke tempat yang serupa.
Dan menariknya begini, yang kaya, yang punya jabatan, tetap di akhir hidupnya pengen punya gelar yang sama dengan yang miskin. Atau dengan yang disebut miskin. Maaf, kalau ada orang disebut miskin, meninggal, di papan nisannya ditulis apa? Di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Yang kaya juga kan pengen sama disebut almarhum. Iya kan? Tuh. Jadi nggak ada bedanya setelah berpulang itu. Perbedaan itu hanya di amal saja. Itu poinnya. Maka kalau ada yang mengharapkan orang tua, cita-cita membanggakan anak di dunia, boleh-boleh saja. Tapi patut diingat, itu sementara. Anda silahkan sekarang, sekolahkan setinggi-tingginya. S1, S2, S3, S4, kerupuk 3, silahkan. Mau dalam negeri, luar negeri, mau di Nagreg, mau di California, mau di Chicago, di Chicago, di Singaparna, Singapura, silahkan. Itu pilihan. Tapi saya cuma mau katakan begini, itu sementara. Dan persaingannya tidak istimewa. Karena janganpun Anda yang beriman, yang belum beriman pun bisa melakukan itu. Apa yang dikira yang hebat matematika itu anak Anda saja. Anak orang lain pun bisa. Halo? Apa Anda kira yang jago fisika itu anak Anda saja yang beriman? Yang belum beriman pun bisa. Ya. Jadi perlombaannya itu rata semua. Dan gak ada yang istimewa. Kadang-kadang bingung ya, kenapa sih yang di dunia itu terlalu diistimewakan gitu? Mengistimewakan yang hilang itu gak ada kerjaan. Mengagungkan yang hancur, yang sifatnya fana, rasanya biasa. Apa yang mau dibanggakan sih? Dan yang paling menarik tuh begini, ketika meninggal, gelarnya pengen sama dengan yang dianggap ringan atau rendah status sosialnya itu. Tadi kalau orang miskin meninggal gelarnya apa? Ternyata yang kaya pun pengen sama almarhum juga. Kalau rakyat yang meninggal di papan nisannya ditulis apa? Almarhum. Ternyata pejabat juga pengen begitu, sama juga. Saya belum pernah dengar nanti kalau saya meninggal tulis gelarnya almaun ya. Gak ada. Tetap almarhum juga. Jelas ya? Nah, maka yang dipikirkan tuh perlombaan yang sejati itu begini. Perlombaan yang sejati itu adalah perlombaan untuk kehidupan yang abadi yang gak fana lagi. Jadi kalau pada saat itu unggul selamanya karena nggak ada kematian lagi setelah itu. Itu yang dimaksudkan hadis Nabi. Kalaulah ada dunia ini punya nilai walaupun itu hanya bagian dari satu sayap nyamuk saja, ya, tentu tidak akan pernah Allah memberikan itu semua kepada orang-orang yang ingkar kepadanya. Ya. Karena kalau diberikan nggak adil di situ. Karena itu sifatnya fana, ujian saja. Pada akhirnya kembali. Nah, Abbas itu mampu membaca itu. Ini kehidupan sejak di zaman jahiliyah loh. Awas ya. Jadi risalah Islam itu membimbing pengikutnya, umatnya untuk berpikir lebih cerdas. Dia visioner. Makanya jadi muslim itu mesti cerdas. Beriman itu membuat Anda lebih pintar. Saya tanya begini ya, maaf ya. Sekali lagi mohon maafkan saya kalau perumpamaan ini kurang menyenangkan. Kalau ada yang abadi dengan yang sementara, Anda pilih yang mana? Masa? Sholat itu untuk yang abadi atau yang sementara? Abadi. Baik. Mobil itu untuk yang abadi atau yang sementara? Pilih yang abadi apa sementara? Di Kiai itu ada mobil Innova tuh. Siapa yang besok memilih tidak sholat subuh? Pilihannya pilih Innova atau pilih sholat subuh? Yakin? Kalau saya pilih Innova dipakai untuk mengantarkan sholat subuh. Nah, itu lebih bagus. Ya. Jangan dipotong sampai situ ya. Ya bisa aja kita pilih Avanza, bisa pilih Ferrari, bisa pilih Pajero ya. Awas yang punya mobil Innova, Anda potong, royalti kena. Paham? Abbas itu begitu. Anak saya mesti dipanggil di akhirat dan semua penduduk langit dan bumi menyimak itu semua. Diviralkannya di akhirat. Viral dunia itu sementara. Internetnya diputus gak viral lagi. Kadang-kadang yang viral kemarin kan sekarang nggak ada lagi, ya kan? Yang viral tahun lalu sekarang sudah nggak ada, ya kan? Jadi
belum selesai kehidupan sudah hilang juga viralnya. Akhirat itu selamanya. Dan biasanya begini, kalau orang-orang yang diviralkan oleh Allah atas kehendak Allah, itu abadi melintasi setiap masa. Jadi ada yang viral karena berita, ada yang viral karena doa dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang diviralkan langsung atas kehendak Allah itu melampaui zamannya. Makanya kisah ini pun bertahan sampai sekarang. Nah, Abbas itu berpikir, saya boleh sekarang jadi pebisnis pedagang, tapi anak saya mesti menguasai apapun yang pernah diajarkan oleh Nabi. Maka anak kecil ini sejak dini mengikuti Nabi. Sejak dini lekat dengan Nabi. Maka ketika Nabi tidur pun itu ikut berkunjung karena keluarganya. Nah, inilah yang didapatkan oleh kita hadis tentang bangun tidur. Jadi hadis tentang bangun tidur itu diriwayatkan oleh anak kecil yang umurnya belum genap balik. Main-main ke rumah Rasulullah, ke rumah bibinya Sayyidah Maimunah, ingin tahu bagaimana cara bangun malamnya Nabi. Itu diikutin sampai dilihat gimana bangunnya. Duduk dulu, kata beliau, duduk dulu. Kemudian mengusap dengan bagian tangan yang diduga bersih untuk menghilangkan bekas ngantuknya. Setelah itu membaca khawatimah surah Ali Imran. Kemudian thumma dhahaba ila syanin mu'allaqah, ke tempat tertutup, fatawadda, itu kan? Nah, itu ada semua rangkaiannya, itu ditemukan nanti di hadis riwayat Abu Daud, di Sunan Abu Daud. Nomor hadis 1367. Itu hadis tentang bangun tidur, ya, cara bangun tidur sampai sholat malam. Masih ingat teman-teman kalau kita bermakmum begini dan ada imam satu dan sudah pasti satu imam? Ya kan? Makmum berapa? Satu boleh? Boleh. Dua boleh? Tiga boleh? Empat boleh? Jadi imam berapa? Makmum? Empat. Laki-laki imam makmum? Imam, baik, bagus ya. Nah, dan imam kan laki-laki. Kalau perempuan, imam untuk perempuan kan? Laki-laki untuk perempuan dan untuk laki-laki. Fokus ini. Kalau satu begini, satu laki-laki, kemudian di belakang laki-laki. Ini kan posisinya boleh sejajar kan? Boleh. Ya kan? Yang imam ini, makmum ini kan? Tadinya di belakang, tarik begini sejajar. Ini yang meriwayatkan anak kecil yang belum balik itu. Itu riwayat Ibnu Abbas. Satu paket. Termasuk sholat, kemarin kan kita tarawih kan, sholat malam. Yang dua rakaat itu kan. Ya, sholat malam yang sampai 11 itu, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Yang sholat tahajud malam yang 11 rakaat, tambah khafifatain 2, itu riwayatnya ini. Tutup dengan witir 1 rakaat. Itu anak kecil yang meriwayatkan. Dan tahukah Anda? Sepeninggal Nabi SAW, Abbas bapaknya ini hafal 200 hadis, anaknya Abdullah hafal 2000 hadis. Begitu caranya. Anda di sini ada yang diplomat, yang di kantor, yang taruhlah berdagang misalnya, ibu rumah tangga, ya, dan sebagainya. Boleh, nggak apa-apa. Saat ini kita mungkin belum maksimal, tapi jangan biarkan ada satu di antara anak keluarga kita yang tidak jadi kebanggaan di akhirat. Tolong ya, tolong pulang dari sini dilihat. Anak Allah titipkan kepada saya berapa anak. Tolong siapkan jadi kebanggaan akhirat. Satu aja jadi ahli Quran. Untuk pelita di rumah tuh, penghilang kesedihan, penghilang kegelisahan, mendatangkan semangat. Itu demi Allah saya katakan, gak ada yang paling indah kecuali saat ayah pulang ke rumah. Tiba kemudian dia melihat anaknya yang kecil sedang murajaah. Amma yatasaalun, bahkan surat yang bapaknya sendiri belum hafal. Jangankan pulang ke rumah, Anda sedang mau rapat, dikirimi video anak Anda 3 tahun membaca surah Al-Ikhlas, itu hati tenang. Itulah Quran. Maka belajar dari Ibnu Abbas ini, apa yang terjadi ketika orang tua mampu memfasilitasi anaknya demikian, sekalipun orang tuanya tidak mencapai apa yang diraih oleh anak, tapi orang tua mewarisi setiap pahala yang dihasilkan dari anak itu. Karena itulah setiap hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah kecil ini, Ibnu Abbas, maka semua doa tersambung bukan hanya untuk beliau, tapi juga untuk keluarganya, untuk orang tuanya. Karena itu kalimatnya bukan radhiyallahu ta'ala anhu, tapi anhuma, untuk Abdullah dan bapaknya. Ikut semuanya. Nanti kakaknya yang sulung Fudail itu diwakafkan membantu Nabi. Ya, makanya yang terakhir membawakan air wudu, membawakan air wudunya Nabi sebelum wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah, dan beliau itu kan berwudu dulu.
Ya, wafat di pangkuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, itu yang membawa air wudunya kakaknya Abdullah ini, Fudail ini. Ya, Fudail bin Abbas. Itu semuanya itu jadi baik. Jadi kalau ada satu anak tuh jadi ahli Quran, itu cahayanya kemana-mana, terbawa semua. Bisa jadi anak hafal Quran, bapak ibu berangkat haji, mungkin terjadi. Umrohnya dari rizkinya anak bisa. Dan jangan salah ya, mungkin kelancaran usaha Anda pun itu mungkin supportnya anak. Saya ceramah beberapa waktu lalu menerangkan di Quran tentang ya rizki orang tua ke anak itu biasa, tapi ada rizki anak ke orang tua. Saya terangkan itu. Setelah saya selesai, saya pamit, ada orang tua datang, salah seorang mengatakan, Ustaz, benar yang Ustaz sampaikan itu? Bukan, Quran yang sampaikan. Usaha saya menjadi lebih lancar ketika anak justru didekatkan dengan Al-Quran. Padahal awalnya penyesuaian dulu, penyesuaian. Tapi setelah itu cahaya hadir. Tapi prinsipnya, belajar dari sini, kita tidak hanya ngaji isi tafsirnya. Tapi proses membentuk itu tuh seperti apa? Maka belajar dari kisah ini, karena nggak mudah. Ya, kadang mesti berkorban. Karena itu Abbas membersihkan dulu dari ribanya. Pekerjaan dibersihkan dulu dari apa yang Allah nggak suka. Ya, lalu yang halal dikumpulkan, dibawa ke rumah, dimasak oleh istri, dimakan oleh anak. Kan? Dari situ kemudian jadi energi, ada lompatan-lompatan pengetahuan, dibuka pengetahuannya, niat diperbaiki, itu banyak yang seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya, saya ingin sampaikan bahwa pertama, Allah menyayangi kita, maka segera respon dan tangkap rasa sayang ini dengan ketaatan kepadanya. Satu itu. Yang kedua, pancarkan cahaya taat itu sekalipun pada pelaku maksiat. Sekalipun pada orang-orang yang belum beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bergaul dengan mereka. Pancarkan akhlak mulia, pancarkan kebaikan, rasa tolong menolong, tenggang rasa, tepat selera, toleransi dalam konteks yang benar. Pancarkan itu semua. Supaya mereka pun mendapatkan kesempatan yang sama untuk merasakan cahaya iman. Tiga, belajar dari rawi periwayat tentang tafsir ayat ini. Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Sesibuk apapun Anda, mesti ada perwakilan anggota keluarga yang menjadi kebanggaan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda merasa belum berumah tangga, anak kan jadi anak. Jadi baiklah sekarang untuk orang tua. Ya. Ini bagian terakhirnya. Kemudian saya akhiri supaya kita bisa memulai pekan selanjutnya ke ayat 22. Alladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Ini bagian terakhir, tersisa 5 menit untuk saya tutup. Sembah aku, kata Allah, supaya kalian jadi lebih baik, karena aku penciptamu, dan aku mencipta bukan hanya engkau, tapi orang-orang sebelum engkau. Biasanya terjemah sampai situ saja, pemaknaannya sampai situ. Hai semua manusia, beribadahlah kepada Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptamu dan mencipta orang-orang sebelum kamu supaya kalian bertakwa. Nah, saya ingin detilkan sedikit teman-teman sekalian. Walladzina min qablikum itu bukan hanya menerangkan orang generasi sebelumnya, bukan hanya sebagai pembuka, tapi ada satu yang sangat indah yang jarang dikaji. Perhatikan sini baik-baik. Yuk kita baca ayatnya. Ya ayyuhan nasu taqu budu, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Di sini khalaqakum walladzina min qablikum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Perhatikan, saya sudah bahas ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum sudah, alladzi khalaqakum sudah, la'allakum tattaqun sudah kan ya. Sekarang ini yang belum saya detilkan, walladzina min qablikum, dan semua generasi manusia yang pernah hidup sebelum kalian. Fokus baik-baik, fokus baik-baik. Ayat ini untuk umat Nabi Muhammad di era beliau hidup saja atau sampai kehidupan manusia berakhir. Saya ulangi, Al-Baqarah ayat 21 ini untuk umat di masa Nabi Muhammad saja, artinya di era Nabi hidup, atau terus berlangsung sampai kehidupan berakhir? Terus berlangsung. Artinya ayat ini pun berlaku untuk kita ya. Baik. Sekarang begini cara memahaminya. Kita ada di sini nih kita. Sebelum kita ada generasi? Ada generasi sebelum kita.
Saya bawa terus ke 15 abad ke era Nabi Muhammad SAW. Ya, awas, hati-hati. Sebelum Nabi Muhammad ada manusia, ada generasi? Ada, terus sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Fokus baik-baik. Ini maknanya dalam sekali. Satu, ada makna tauhid. Kedua, ada makna kudrah, kekuasaan mutlak. Kuasa mutlak yang tidak bisa ditiru. Untuk menunjukkan keagungan, kedahsyatan. Ya. Yang kadang-kadang ada sindiran halus di dalamnya. Nanti kita lihat. Makna tauhid di dalamnya apa? Mari kita lihat ketika Allah mengatakan u'budu rabbakum. Sembah saya. Pertuhankan saya. Lalu manusia kan diberikan akal oleh Allah, yang konstruksi akal itu kan sering berpikir ya. Nah, pikiran itu kan dimulai dengan tanda tanya kan? Kenapa, apa, bagaimana, siapa, dan sebagainya kan? Kalau ketika Allah mengatakan sembah saya, maka otomatis akal akan mengeluarkan fungsinya untuk berpikir dengan menampilkan pertanyaan pertama, kenapa? Allah yang menciptakan akal dan semuanya sudah tahu itu. Karena itu sebelum bertanya Allah sudah jawab. Logika yang paling tinggi yang tidak bisa dipantah, karena aku penciptamu. Kata Allah, karena aku penciptamu. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Karena aku penciptamu. Karena itu sifat tauhid disandingkan dengan kuasa mutlak yang nggak bisa ditandingi. Karena fitrah manusia itu begini. Fitrah manusia itu cenderung tunduk, patuh kepada yang lebih kuat. Kepada yang lebih hebat. Lalu Allah menampilkan satu logika yang nggak bisa tertandingi. Siapa yang paling hebat di muka bumi ini, di kalangan makhluk, yang bisa mencipta manusia? Gak ada. Jangankan manusia. Hewan saja yang paling kecil, manusia nggak ada yang bisa mampu membuatnya, menciptanya. Lalu kenapa Anda bisa patuh, tunduk, hanya kepada pembuat benda tertentu, yang bahkan membuat nyamuk pun tak mampu, membuat lalat tak mampu, hanya karena kedudukan sementara yang setelah itu selesai, bahkan meninggal dunia, Anda bisa patuh, tunduk, siap, kerjakan apa saja. Bahkan diperintahkan untuk sujud pun Anda sujud. Lalu kenapa kepada yang menciptakan Anda? Yang maha segalanya, menciptakan pimpinan Anda, menciptakan komandan Anda, menciptakan yang meminta, menyuruh, memerintahkan Anda, dan mewafatkannya. Kenapa pada puncak semua itu Anda tidak patuh? Maka Al-Quran menampilkan logika tertinggi. Ketika Anda bertanya, kenapa kami harus menyembahmu ya Allah? Karena aku penciptamu. Jadi kepada yang mencipta kecil saja, membuat yang kecil engkau begitu hormat, tunduk dan patuh. Maka kenapa kepada yang mencipta dengan sempurna segala yang kecil dan besar itu engkau tidak menghormati dan menyembahnya? Jelas? Ini bagian pertama. Jadi kalau kita menggunakan akal dengan benar, konstruksinya dipakai untuk berpikir dengan baik, maka cukup dengan satu kata ini pasti menuhankan Allah Subhanahu wa taala. Ya, lalu pertanyaan kedua begini, ketika akal mengatakan kenapa, terjawab, dia akan menyusul. Apa buktinya? Kau menciptakan aku. Maka turunlah nanti detil ayat-ayat yang menerangkan tentang penciptaan manusia yang nggak mampu diinformasikan oleh siapapun. Dan itu akan dibuktikan oleh perjalanan pengetahuan. Maka nanti turun ayat-ayat berbicara tentang manusia, bagaimana sebelum tercipta itu seperti apa. Bahkan disindir oleh Allah. Kok nanya? Ente aja nggak tahu sebelum ente lahir seperti apa, mau bertanya. Terus ketika diberitahu bisa mengingat itu tidak? Maka ketika Anda tak mampu mengingatnya, diberikanlah oleh Allah jalan penjelas yang membantu akal untuk mengkonstruksikan itu dan dibuktikan oleh sains, oleh pengetahuan. Maka disindir pertama kali, jangankan proses mencipta, sebelum engkau ada, aku tahu. Turun surah Al-Insan itu ayat pertama. Ya, hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'an. Lalu bagaimana dipadukan antara menciptakan fisiknya dulu, tubuh. Quran surah ke-22 ayat ke-5. Quran surah ke-23 ayat 11 sampai 13-nya. Ya. Setelah itu berproses di rahim perut ibundanya, bagaimana ibundanya mengandung berproses, Quran surah 31. Di ayat yang ke-14, ditambahkan lagi Quran surah ke-46 di ayat yang ke-15. Mulai melahirkan, memberikan ASI, maksimal 2 tahun itu ya. Kalau ingin sempurna, Quran surah kedua ayat 233.
dirawat-rawat terus berkembang dan sebagainya itu. Disebutkan dengan rinci, bahkan dengan diksi yang sangat detil luar biasa. Dan itu dibuktikan benar oleh pengetahuan. Jadi ketika bertanya pun bagaimana proses menciptakannya, turun ayat-ayat untuk mendetilkannya. Supaya meyakinkan kita memang hanya Allah yang Tuhan. Sekarang bawa tunjukkan kepada saya. Di abad 15 yang lalu, 15 abad yang lalu, siapa yang sudah bisa membuat satu karya, buku, bacaan yang menerangkan tentang proses penciptaan manusia dengan begitu detil? Kitab mana, termasuk kitab yang disucikan, kitab mana, kitab suci mana yang menceritakan penciptaan manusia dengan begitu detil? Bandingkan dengan Quran. Dan dahsyatnya, Quran memperkenankan ayat-ayatnya untuk diteliti, diriset, dan dibuktikan. Kitab mana di muka bumi ini yang menantang supaya isi kitabnya diuji kebenarannya? Gak ada. Quran justru menantang, uji kalau nggak percaya. Sampai ke titik itu loh Pak, Ibu. Sampai ke titik itu. Itu objektif sekali kan, ilmiah sekali. Diterangkan begini, nggak percaya, uji. Kalau masih nuduh, datangkan yang semisalnya. Kalau masih nuduh juga, keterlaluan. Sudah nggak punya bukti, nggak bisa datangkan. Sudah yakin dengan kebenaran, tapi masih nuduh. Itu kurang kerjaan. Ya kan? Biasanya orang kalau sudah nggak punya argumentasi, nuduh. Biasanya begitu. Nah, makanya la raiba fi dzalikal kitabu la raiba fi. Raib itu meragukan sambil nuduh. Tapi lucunya nggak punya bukti, ya, nggak punya kekuatan berargumentasi, menuduh. Makanya ditantang. Di ayat 23 nanti tantangannya akan muncul sampai 24. Sabar ya, masih 21. Ya. Nah ini. Nah, kemudian yang paling menarik adalah ini. Muncul kalimat ini. Kalau kita manusia sampai sini mungkin cukup. Ini indahnya diksi Al-Qur'an. Saya tanya begini ya. Tanya begini. Apa lawannya kurang? Halo? Lawan kurang itu lebih kan? Baik. Lebih itu sama dengan tambah kan? Baik. Makanya di matematika ada tambah, ada kurang, ya kan? Kalau di hitungan prediksi ada kurang lebih kan? Ada tambah, ada kurang. Baik, sekarang perhatikan. Logika manusia, lawannya tambah itu kurang. Tapi diksi yang Allah sampaikan di Al-Quran tidak begitu. La in syakartum wa la in kafartum inna adzabi syadid. Kalau kalian bersyukur, aku tambah. Tapi kalau kalian kufur, Allah tidak katakan aku kurangi. Karena sifat Allah tidak pernah mengurangi nikmat yang telah dijanjikan pada hambanya. Apa lawan tertawa? Nangis. Apa lawan hidup? Mati. Apa lawan kaya? Bukan miskin. Cukup itu Anda karena mikir Quran aja. Kalau pikiran manusia pasti cari lawannya. Wa annahu adhaka wa abka. Dialah Allah yang telah menjadikan seorang tertawa dan menangis. Amata wa ahya, mematikan menghidupkan, tapi aghna wa aqna, yang menjadikan seorang kaya dan cukup. Jadi nggak ada sebetulnya yang miskin. Yang miskin itu manusianya yang tidak pernah merasa cukup. Dan saking sayangnya Allah masih disupport juga lewat zakat. Nggak cukup dengan zakat, pakai infak. Nggak cukup dengan infak, pakai sedekah. Kalau masih nggak cukup juga, memang manusianya yang pengen miskin. Halo? Iya. Nanti begitu masuk ayat 215 kita akan mengerti tentang itu. Kita masih di ayat 21. Ya? Nah, ini yang ingin saya katakan. Sebetulnya kalau bahasa manusia sampai alladzi khalaqakum saja cukup. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum la'allakum tattaqun. Cukup, selesai. Kenapa mesti ada walladzina min qablikum? Apa dasarnya di situ? Nah, ini isyarat Quran begitu tinggi untuk menerangkan kepada kita bahwa sebelum kita pun sudah ada makhluk-makhluk yang lain, generasi manusia-manusia lain. Coba lihat mereka. Satu, bagaimana ketika mereka soleh, apa hasil yang mereka dapatkan, bagaimana viral kisahnya, bagaimana dibicarakan dan diungkit mereka, bagaimana diistimewakan. Sebaliknya ketika mereka ada yang kufur, bagaimana nasibnya dalam perjalanan sejarah. Bagaimana Fir'aun dibincangkan, bagaimana Qarun dibicarakan, bagaimana Haman diviralkan, seperti apa Musa, Harun kemudian dikisahkan, dan seterusnya. Maka Allah seakan ingin mengatakan, kalau kalian benar menyembahku seperti orang-orang dulu itu menyembahku, maka yang terjadi akan begini. Tapi kalau kalian kufur, ingkar,
kalian punya kedudukan sombong, punya kekayaan ria, punya pangkat jabatan kekuatan merendahkan, maka lihat bagaimana Fir'aun, bagaimana Qarun, bagaimana Haman berjalan di muka bumi. Seperti apa kemudian dipertontonkan sampai dengan saat ini. Maka kita diminta untuk melihat dari perjalanan sejarah agar mengambil hikmah tentang apa yang kita rasakan dan lakukan saat ini. Maka kalimat walladzina min qablikum kelak akan ditafsir dengan turunnya tentang kisah-kisah orang-orang di masa lalu. Jadi dibuka dengan pendahuluan walladzina min qablikum sehingga manusia bertanya, kalau belum tahu kan bertanya. Dan orang sebelum kalian, logika kita akan bertanya, siapa orang sebelum kita ini? Maka banyak bertanya, Yahudi mengetes, Muhammad kisahkan dong tentang Zulkarnain, maka turun surah Al-Kahf itu bercerita tentang itu. Bagaimana kisah Luqman, bagaimana kisah Yakub, bagaimana kisah Ayub. Menariknya apa? Nanti setelah sampai ke ayatnya, semua ayat-ayat yang berbicara tentang orang di masa lalu itu penutupnya rata-rata akan ditutup dengan jembatan membangun kesadaran yang menginspirasi. Kalimat Qur'annya disebut ibarah. Inna fi dzalika la'ibratan liulil absar. Nanti ada ulil absar, ya, ada ulul albab. Ada ulul absar, ada ulul albab, ya. Di surah Ali Imran ayat 13 ulul absar, nanti di surah Yusuf penutupnya ulul albab. Ulul absar bagi yang bisa melihat, meriset dengan kejernihan pandangannya. Ulul albab bagi orang yang punya pikiran jernih. Jadi kalau kita berpikir jernih, pandangannya jelas, tidak ada kabut, nggak ada halangan, seharusnya semua kisah-kisah di masa lalu itu ibarah. Apa itu ibarah? Bukan pelajaran. Kata dasar ibarah itu dari kata abara ya ambur, sesuatu yang dilewati, melewati jembatan. Ya, sebagai penutupnya begini, jembatan itu kan penghubung, ya. Maka seakan Allah ingin sampaikan begini, saya akan kisahkan kepada kalian kisah-kisah di masa lalu supaya menjadi jembatan yang menghubungkan dengan keadaan kalian di masa kini untuk mengambil inspirasi dari apa yang mereka telah alami di masa lalu. Itu maksudnya. Jadi ketika Nabi Muhammad sakit, diturunkan kisah Nabi Ayub. Muhammad SAW, kamu sakit sekarang, tapi Ayub penyakitnya lebih daripada kamu. Maka ketika Ayub sakit, ini yang dilakukan. Maka Nabi belajar dari sikap Nabi Ayub diterapkan dalam kehidupannya. Ketika beliau disakiti, turun ayat-ayat tentang Musa. Muhammad SAW, Musa itu lebih daripada kamu. Ya, udah ngeyel umatnya, baru diselamatkan dari Fir'aun, kaki belum kering, sudah minta Tuhan yang lain, dan sebagainya. Itu dipakai sikap itu untuk sabar menghadapi umatnya. Makanya ketika terjadi pembagian ghanimah dan ada yang komen di antara prajurit, ini nggak adil nih, ini bukan hukum Allah, ini bisa-bisaannya Nabi aja. Dulu udah ada yang begitu. Ya, udah ada yang begitu. Benih-benih sifat-sifat nifak itu sudah ada. Apa komen Nabi? Indah sekali. Saya disakiti biasa, Musa dulu lebih parah daripada ini. Jadi ternyata kisah di masa lalu itu bisa dijadikan jembatan untuk menginspirasi sekaligus memotivasi jikalau keadaan kita merasakan hal yang sama dengan umat di masa lalu. Kenapa saya tanya di awal sekarang ini ayat berlaku untuk kita atau tidak? Kalau Anda mengatakan untuk kita, maka jangan tarik terlalu jauh. Bawa aja kehidupan kita ke inspirasi di era Nabi. Ada di sini yang pengusaha? Ada. Kan zaman Nabi juga ada yang pengusaha, yang pebisnis, yang pedagang ada. Kenapa Anda tidak belajar dari kisah berdagang sahabat-sahabat Nabi yang nilainya bisa menginspirasi Anda? Ada di sini yang pengajar, ada. Kenapa nggak belajar dari sahabat-sahabat Nabi bagaimana cara mengajar yang efektif? Keluarkan itu semua, jadikan kurikulum kehidupan. Maka itu akan jadi jembatan yang terbaik untuk memberikan satu kurikulum kehidupan yang mencerahkan. Karena Nabi mengatakan, khairul qarni, era terbaik itu adalah eranya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Thumma alladziina yaluna. Kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu, kemudian era setelah itu. Ngikut terus sifat baiknya. Jadi kalau kita bisa mengambil saripati kehidupan dan miniatur praktek kehidupan Nabi, diterapkan nilainya ke kita sekarang, maka kita akan bertransformasi menjadi era terbaik di masanya. Itulah sebabnya saya tutup yang menjadikan Al-Imam Al-Bukhari merumuskan kitab sahihnya ke dalam 97 topik. Setiap topik itu kurikulum yang kita butuhkan. Di setiap topiknya ada ayat, ada hadis, ada ayat, ada hadis. Di cara bacanya begini, Anda profesinya apa? Lagi butuh apa, keluarkan temanya. Kan sering ada pertanyaan kan, iman itu naik turun kan?
Bagaimana supaya naik dan dijaga supaya nggak turun? Maka buka kitab yang kedua, Kitabul Iman. Nanti ada ayatnya, ada hadis, jumlahnya 57. Keluarkan, pelajari. Ketika Anda pelajari, itu terkatrol imannya naik. Saya sering ditanya bagaimana Ustadz menguatkan ingatan, belajar yang efektif. Keluarkan Kitabul Ilmi. Kitab Badul Wahyi, Kitabul Iman, Kitabul Ilmi. Di Kitabul Ilmi itu ada perangkat cara belajar yang efektif. Keluarkan, pelajari. Itu yang kita terapkan dalam kehidupan. Dan hasilnya bisa dirasakan. Semua mendapatkan yang sama, itu lompat setiap era generasinya. Diterapkan, bawa dalam kehidupan. Nah, ini yang kita dapatkan. Jadi ayat ini, satu ayat itu hanya pembuka saja, tapi mengantarkan pondasi yang sangat kokoh untuk kita memilih membangun bangunan apa yang ingin kita dapatkan untuk kehidupan kita. Tinggal Anda bangunannya mau apa, keluarkan ayatnya setelah itu. Profesinya mau apa, tanamkan ayat dan hadis yang dalam jiwa kita, praktekkan dalam kehidupan. Insya Allah apapun yang kita lakukan itu senantiasa berada dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Jelas sampai sini? Ya, makanya di ujung ini ditutup dengan kalimat la'allakum, dan semua puncak kebahagiaan, kemakmuran, kebaikan ada dalam nilai takwa yang pernah kita ulas di pertemuan sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Tuhan seluruh alam, yang masih melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan untuk kembali mendekat, merenung, dan memperbaiki diri. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga beliau, para sahabat beliau, dan seluruh umatnya yang setia mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman. Sahabat yang dirahmati Allah, dari keseluruhan kajian yang baru saja kita simak bersama, kita diingatkan dengan sangat dalam bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Tuhan yang tidak pernah menutup pintu rahmatnya, bahkan kepada hamba yang merasa dirinya paling banyak dosa. Sebesar apapun kesalahan yang pernah kita lakukan, selama masih ada napas kehidupan, Allah Subhanahu wa taala tetap memanggil kita dengan panggilan yang penuh kasih. Wahai hamba-hambaku, bukan untuk menghakimi, bukan untuk mempermalukan, melainkan untuk mengajak kita kembali bertaubat, kembali tunduk, dan kembali mendekat kepadanya. Kita juga diajak untuk memahami tauhid bukan hanya dengan perasaan, tetapi dengan akal yang jernih dan hati yang terbuka, bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, menciptakan generasi sebelum kita, dan mengatur seluruh kehidupan ini dari awal hingga akhir. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk menyembahnya, jawabannya begitu jelas dan tidak terbantahkan, karena Dialah pencipta kita dan tidak ada satupun makhluk yang mampu menciptakan seperti ciptaannya. Melalui Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan penciptaan manusia dengan sangat rinci, dari sebelum kita ada, bagaimana kita diciptakan, bagaimana kita tumbuh di dalam rahim, hingga akhirnya kita kembali kepadanya. Dan ini menjadi bukti nyata bahwa Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa taala, serta bahwa hidup ini bukanlah kebetulan dan bukan pula tanpa arah. Sahabat yang dirahmati Allah, kita juga diingatkan bahwa dunia hanyalah sementara. Harta, jabatan, dan status sosial akan berakhir ketika ajal menjemput, dan semua manusia tanpa terkecuali akan kembali dalam keadaan yang sama. Yang membedakan hanyalah iman dan amal yang kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui kisah Abdullah bin Abbas, kita belajar bahwa pendidikan iman adalah investasi terbaik, bahwa orang tua boleh sibuk dengan urusan dunia, tetapi jangan sampai lalai menyiapkan generasi yang dekat dengan Al-Quran, karena anak yang tumbuh dalam cahaya Al-Quran bukan hanya menjadi kebanggaan di dunia, tetapi juga menjadi sumber pahala yang terus mengalir bagi kedua orang tuanya hingga akhirat kelak. Maka semoga kajian ini tidak berhenti sebagai tontonan dan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi benar-benar menjadi pengingat bagi kita semua untuk segera bertaubat, memperbaiki diri, dan menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam setiap langkah. Jika sahabat yang dirahmati Allah merasakan manfaat dari video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, bagikan kepada keluarga, sahabat, dan orang-orang tercinta agar kebaikan ini terus menyebar dan menjadi amal jariah, serta pastikan juga untuk subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dan menyimak kajian-kajian yang menenangkan hati serta mencerahkan jiwa. Sebelum kita akhiri,
Mari luangkan sejenak waktu untuk menuliskan doa terbaik di kolom komentar untuk guru kita tercinta, Ustadz Adi Hidayat. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa menjaga beliau, memberikan kesehatan, keikhlasan, kekuatan, dan menjadikan ilmu beliau terus mengalir serta memberi manfaat yang luas bagi umat. Terima kasih telah menyimak video ini hingga akhir. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima setiap niat baik kita, mengampuni dosa-dosa kita, dan mengumpulkan kita semua dalam keadaan husnul khatimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.